Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan materi tentang hakikat kurikulum pendidikan Islam. Mari kita awali sebelumnya dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Beberapa hal yang ingin saya sampaikan adalah pengertian kurikulum, hakikat kurikulum, dasar-dasar kurikulum pendidikan Islam, kemudian prinsip-prinsip kurikulum, fungsi kurikulum, pentingnya mendesain kurikulum, kemudian isi kurikulum pendidikan Islam itu sejatinya apa, bagaimana sistem penjenjangan kurikulum dan pola organisasi kurikulum pendidikan Islam. Kita awali dengan pertama-tama pengertiannya dulu. Kurikulum itu sederhananya adalah seperangkat rencana dan pengaturan tentang isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Jadi ada isi kurikulum itu apa saja, ya, topik-topiknya, bahannya, sumber-sumber belajarnya apa, kemudian cara untuk menyampaikan isi itu dalam kegiatan pembelajaran bagaimana. Cakupan kurikulum itu seperti itu. Nah, intinya kurikulum itu adalah formula yang menjembatani siswa dari keadaan tidak tahu menjadi tahu dan berkontribusi secara positif terhadap perkembangan. Di mana siswa itu tidak sekedar tahu tapi berkontribusi terhadap kehidupan sosial. Nah, ada definisi lain, kurikulum itu seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan ideal. Nah, jadi tujuannya juga disertakan di sini, bukan hanya isinya, rencananya. Tujuan pendidikan atau profil lulusan yang dihasilkan seperti yang sudah disampaikan sebelumnya adalah mewujudkan individu yang soleh, insan kamil, ya, yang mampu mengemban misi sebagai Abdullah dan Khalifatul Quran sebagai bekal mencapai kebahagiaan dunia. Ini saya kira sudah pernah disampaikan tujuan pendidikan. Nah, untuk mencapai tujuan ini kita perlu bahas, kita perlu isi apa yang harus disampaikan, gitu kan, supaya tujuan ideal ini membentuk insan kamil ini bisa dicapai. Nah, kurikulum itu sejatinya mencakup rencana kegiatan studi, dapat berupa bahan pendidikannya, ya, bentuk-bentuk bahannya, strategi belajarnya, strategi pembelajarannya, kemudian visi-visi programnya, ya, yang tujuannya, ya, itu tadi ya. Jadi gini ya, antara input output itu di tengah-tengahnya itu ada kurikulum, ada input proses output. Jadi dalam proses itu salah satunya ada kurikulum. Nah, dia di tengah-tengah antara input dan output. Mau seperti apa output dan outcome pendidikan, ini ada kurikulum. Nah, kurikulum itu ada bahannya, ada strateginya, dan ada visi-visi yang harus disampaikan, ya, pada peserta didik. Dasar-dasar kurikulum. Dasar-dasar kurikulum itu ada dasar normatif, dasar filosofis, dasar akademis, dasar sosiologis, dasar psikologis, dasar politis, dan dasar ekonomis. Dasar normatif bahwa penyusunan kurikulum itu tidak boleh bertentangan dengan ajaran normatif Islam. Nah, ini konteks kurikulum pendidikan Islam, ya. Jadi nggak boleh bertentangan dengan akidah Islam, syariat Islam, dan akhlak Islam. Dan bahkan dia harus
memuat ya, ajaran normatif Islam itu sebagai fondasi utamanya dalam kurikulum. Kemudian dasar filosofisnya apa? Kurikulum pendidikan Islam itu ya, harus memuat visi, misi, dan tujuan ideal pendidikan, termasuk visi, misi, dan tujuan ideal kehidupan. Mau dibawa kemana kehidupan serta didik ini, itu harus menjadi landasan filosofis. Gambar cita-cita ideal bahagia dunia akhirat misalnya, sebagai visi kehidupan dan visi pendidikan. Pendidikan sebagai sarana atau alat untuk mencapai pendidikan sebagian dunia akhirat. Itu adalah landasan filosofis yang harus jadi dasar ya pendidikan kurikulum. Lalu dasar akademis penyusunan kurikulum pendidikan Islam juga harus relevan dengan perkembangan sains dan teknologi. Ya. Jadi harus berurutan sesuai dengan perkembangan psikologis peserta didik. Di situ ada ilmu psikologi pendidikan, psikologi perkembangan, ya, ilmu tentang teori-teori pembelajaran dan sebagainya. Itu dasar-dasar akademis yang menjadi landasan untuk penyusunan kurikulum. Kurikulum harus berjenjang, kurikulum harus sekuensial, misalnya. Kurikulum harus sesuai dengan modalitas peserta didik, misalnya, dan seterusnya. Kemudian dasar sosiologis. Nah, penyusunan kurikulum tentu harus mempertimbangkan dinamika perubahan sosial. Sekarang katanya perkembangan masyarakat sudah menuju revolusi industri 4.0. Apa sih 4.0? 4.0 itu perkembangan teknologi informasi komunikasi sudah berkembang demikian hebat. Sudah ada istilah big data, ada artificial intelligence dan sebagainya. Wah, kalau begitu kurikulum harus menyesuaikan dengan itu. Berarti belajar itu kurikulum itu misalnya bisa dalam bentuk bahan ajar yang virtual misalnya, yang bisa diunduh secara online misalnya. Kemudian psikologis, relevan dengan tingkat perkembangan jiwa dan kebutuhan psikologis peserta didik. Tadi saya bilang psikologi pendidikan, psikologi perkembangan itu harus jadi landasan penting dalam penyusunan kurikulum. Materi kurikulum yang cocok untuk SD belum tentu cocok untuk SMP atau SMP. Ya. Kemudian dasar politis. Penyusunan kurikulum tentu harus relevan dengan ideologi dan cita-cita satu negara, atau relevan dengan kebijakan-kebijakan yang sedang digalakkan oleh pemerintah misalnya, ya. Baik itu kebijakan di tingkat di bidang pendidikan, ya. Makanya ada undang-undang, ya. Ada undang-undang pendidikan tinggi, ada undang-undang sistem pendidikan nasional, dan sebagai undang-undang guru dan dosen. Nah, itu aspek-aspek yang bersifat politis, kebijakan. Undang-undang tentang anggaran 20% anggaran pendidikan itu bahkan masuk undang-undang dasar. Itu jadi hal-hal yang bersifat politis. Artinya politis itu tidak hanya politik praktis ya, tapi juga kebijakan yang diatur oleh pemerintah untuk mengatur pendidikan dan hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Ada dasar ekonomis bahwa penyusunan kurikulum juga harus relevan dengan perkembangan kehidupan ekonomi masyarakat dan perkembangan berkaitan juga dengan bagaimana menata anggaran ya pendidikan gitu ya. Kalau prinsip-prinsip kurikulum ya, ada prinsip berorientasi pada tujuan, prinsip efektivitas, fleksibilitas, integritas, kontinuitas, sinkronisme, objektivitas, demokratis, analisis kegiatan, individualisasi, dan identitas individu. Ini beberapa hal misalnya yang saya jelaskan, misalnya berorientasi pada tujuan. Semua kurikulum yang disusun pendidikan Islam itu tentu harus berorientasi pada tujuan. Tujuan pendidikan Islam itu apa? Tadi membentuk insan kamil.
Misalnya tadi disebutkan bahwa tujuan pendidikan itu mendidik insan kamil. Insan kamil itu sederhananya adalah manusia yang menguasai iptek, tapi juga dia berintak dan berakhlak. Nah, untuk bisa berintak, apa bahannya? Bahan ajarnya, sumber belajarnya. Nah, itu harus ada. Untuk menguasai iptek apa? Untuk berakhlak, berkarakter mulia, apa bahan ajar? Nah, itu harus ada di dalam kurikulum. Prinsip kontinuitas misalnya berurutan. Setelah kurikulum di level SD, lalu di level SMP berlanjut, di level SMA, di level perguruan tinggi berlanjut. Contoh pendidikan agama, ya. Tujuan pendidikan agama dalam kurikulum pendidikan agama, tujuan pembelajaran akhlak, tujuan kurikulum pembelajaran akhlak di SD atau MI adalah agar siswa atau peserta didik membiasakan untuk berakhlak mulia. Nah, ini harus diteruskan ketika SMP atau MTS. Tujuan pembelajaran akhlak di MTS atau SMP itu adalah agar siswa terbiasa berakhlak mulia. Jadi 6 tahun biasa ya, dibiasakan untuk berakhlak mulia, maka 3 tahun di SMP terbiasa. Lalu continue lagi, berlanjut kepada SMA. Tujuan pembelajaran akhlak di SMA itu adalah siswa memiliki akhlak mulia. Jadi membiasakan diri 6 tahun, kemudian terbiasa 3 tahun. 3 tahun setelah di SMA itu harusnya siswa-siswa itu adalah memiliki akhlak mulia, itu dan menjadi miliknya dalam proses selama 3 tahun di SMA. Nah, itu berarti kontinuitas. Nah, fungsi kurikulum pendidikan Islam itu apa? Pertama, alat untuk mencapai tujuan, ya. Tujuan mulia pendidikan Islam atau tujuan kehidupan manusia itu sendiri, ya. Sebagai khalifatullah fil ard yang baik, ya, yang menerangkan diri sebagai Abdullah yang baik dan bahagia dunia akhirat. Ya, tujuan hidup. Nah, alatnya kurikulum. Lalu yang kedua, fungsinya pedoman dan program yang harus dilakukan oleh subjek dan objek pendidikan. Ya, misalnya guru pendidik punya pedoman, punya program ini apa yang harus disampaikan kepada peserta, yaitu kurikulum itu. Lalu yang ketiga, fungsi kesinambungan untuk persiapan jenjang sekolah berikutnya dan penyiapan tenaga kerja bagi yang tidak melanjutkan. Ada fungsi untuk kelanjutan tadi yang dibilang, ya, SMP, SD, SMP, SMA, SMA, perguruan tinggi. Kalau nggak ikut perguruan tinggi, kurikulumnya apa nih yang bisa dia kerja misalnya? Oh, SMK, keterampilan. Ada jenjang SMK, ya, di sekolah menengah itu. Nah, kurikulumnya bukan hanya teori tapi praktek untuk bisa kerja. Kemudian standar penilaian kriteria keberhasilan satu proses pendidikan, ya. Nah, jadi kurikulum juga adalah berfungsi sebagai standar untuk penentuan kriteria keberhasilan satu proses pendidikan pada setiap satu bulan, semester, atau tingkat pendidikan tertentu. Nah, mengapa kurikulum pendidikan itu perlu didesain dengan baik, ya? Desain kurikulum, ya, dilaksanakan berdasarkan konsep pengembangan ilmu pengetahuan, pengalaman, keterampilan sikap, dan nilai moral tauhid, sehingga visi dan misi kurikulum yang dikembangkan dapat membentuk pribadi muslim yang kuat dalam posisi temporal dan spiritualnya. Jadi mengapa harus dikembangkan? Karena, ya, kurikulum ini tujuannya ini adalah sarana untuk membentuk pribadi muslim yang baik, jadi insan kamil tadi, ya.
yang fungsi temporal di dunia dan fungsi spiritualnya sampai kebahagiaan di akhirat itu bisa dia laksanakan dengan baik. Makanya perlu didesain sedemikian rupa supaya profil peserta didik atau output pendidikan yang ingin kita capai itu benar-benar bisa tercapai dengan baik. Maka perlu didesain sedemikian rupa. Apa nih pengalaman supaya dia bisa memiliki kesadaran spiritual yang tinggi, rajin sholat misalnya, hormat terhadap guru, orang tua dan teman, serta lingkungan masyarakat. Ini apa nih bahan nih? Terus kalau sudah ada bahan, metodenya gimana nih? Apakah hanya ceramah saja? Atau perlu pembiasaan? Atau keteladanan? Atau bagaimana? Nah, itu perlu didesain sedemikian rupa. Ya. Dan desain itu juga penting karena ilmu pengetahuan terus berkembang secara dinamis. Ya, jadi harus didesain sendiri supaya relevan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemudian apalagi mengapa perlu didesain dengan baik? Masyarakat itu juga dinamis berkembang. Ya. Termasuk masyarakat di dunia Islam juga berkembang. Sekarang era modernisasi, era ICT, era revolusi 4.0, atau bahkan sekarang revolusi masyarakat 5.0 gitu ya. Dan semuanya membuat berimplikasi pada perubahan-perubahan perilaku masyarakat. Interaksi masyarakat juga berkembang, berubah, dan ini harus kurikulum apa. Nah, sekarang misalnya, mengapa Pak Nadiem Makarim memperkenalkan kurikulum Kampus Merdeka, Merdeka Belajar. Nah, karena ternyata sekarang industri IT itu berkembang sedemikian. Yang saya sebut dengan big data, artificial intelligence dan sebagainya, serba online, serba virtual dan sebagainya. Sehingga kurikulum juga harus desain dengan menyesuaikan itu. Termasuk sekarang misalnya di level pendidikan tinggi ada universitas virtual gitu, yang pembelajarannya itu tidak tatap muka langsung. Misalnya Universitas Insan Cendekia gitu ya, UIC, itu belajarnya virtual. Ada yang masih blended ya, menggabungkan antara pembelajaran virtual dengan pembelajaran tatap muka langsung. Ada yang sudah murni virtual ya, pembelajaran jarak jauh. Beberapa universitas juga sudah melakukan itu. Misalnya kalau di Palembang, di Dharma itu ada prodi tertentu yang sudah murni online learning gitu. Ada universitas swasta di Jakarta itu juga sudah melakukan pembelajaran online murni gitu. Universitas terbuka sudah lama sebetulnya, tapi lebih blended, tapi lebih banyak virtualnya atau lebih banyak online-nya dan pembelajaran mandiri. Tujuan pentingnya mendesain kurikulum pendidikan Islam ya, karena apa? Misalnya ya, tadi sudah dibicarakan ya, tujuan dan program pendidikan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kelembagaan institusional ya, yang menjadi landasan dalam merumuskan kurikulum. Setiap lembaga maksudnya itu punya filosofi sendiri. Mereka punya tujuan kelembagaan sendiri dan punya visi lembaga pendidikan sendiri. Nah, untuk mewujudkan visinya, mereka harus menyesuaikan dengan kurikulum, mereka harus mendesain kurikulum. Jadi penting mendesain kurikulum agar sesuai dengan visi misi dan tujuan kelembagaan sebuah lembaga pendidikan. Kemudian penting mendesain yang kedua karena lingkungan sosial berubah, lingkungan geologis dan geografis berubah gitu ya, harus disesuaikan.
Kemudian penting juga mendesain kurikulum ya, karena ya sesuai dengan kebutuhan perkembangan ekonomi, perkembangan hukum, perkembangan sosial. Jadi ada kebutuhan dalam pembangunan di bidang ekonomi, hukum, dan kemasyarakatan saat ini yang harus relevan dengan kurikulum pendidikan Islam. Yang terakhir ya tadi saya sudah katakan ya, ini pengetahuan dan teknologi senantiasa berubah. Sistem nilai dan budaya masyarakat juga mengikuti perubahan, ikut berubah juga. Nah ini juga tentu harus diakomodir oleh kurikulum. Kita harus menyesuaikan kurikulum itu dengan perkembangan sains dan teknologi dan tata nilai yang berubah saat ini, budaya yang berubah, cara hidup yang berubah. Nah, apa isi kurikulum yang ideal itu? Ya, isi kurikulum pendidikan Islam khususnya. Kalau kita ingin mewujudkan manusia yang beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, tentu ilmu agama harus ada dalam isi kurikulum itu. Kata Al-Ghazali, misalnya ilmu Al-Quran, ilmu bahasa, khususnya bahasa Arab, itu penting. Lalu supaya kita menghasilkan profil lulusan yang menguasai sains dan teknologi, juga perlu ilmu-ilmu yang mendukung, yang menjadi konten kurikulum. Kata Al-Ghazali, itulah ilmu-ilmu fardhu kifayah, alam, ilmu sosial, ilmu humaniora tadi ya. Dan ilmu-ilmu supaya dia bisa berpikir kritis, logis, analitis, ya ilmu filsafat, ilmu logika. Jadi ilmu agama, ilmu alam, sosial, humaniora, paling tidak 4 rumpun ilmu itu harus ada di dalam kurikulum. Dan tentu saja skill ya, termasuk juga ilmu untuk supaya dia sehat jasmani dan rohaninya, ilmu olahraga, ilmu kebersihan, teknologi tentu saja ya, supaya dia memiliki life skill. Harus ada isi kurikulum tentang teknologi dan life skill. Jadi ada isi kurikulum yang berorientasi pada ketuhanan, kesadaran spiritual tadi, supaya menghasilkan profil lulusan yang memiliki iman, takwa, dan yang tinggi. Ada isi kurikulum yang berorientasi pada kemanusiaan, akhlak mulia, tujuannya menghasilkan profil lulusan yang memiliki akhlak mulia, yang menghargai kemanusiaan. Dan isi kurikulum yang berorientasi pada kealaman, yaitu namanya ilmu alam, ilmu sosial, dan humaniora. Ini kalau kita melihat substansi Quran surah Fussilat ayat 23. Kurikulum itu ada orientasi ketuhanan, orientasi kemanusiaan, dan orientasi kealaman. Sistem penjenjangan kurikulum ya tentu saja ya, kalau dalam konteks Indonesia dan hampir semua di seluruh dunia lah ya, ada yang kurikulum untuk level pendidikan dasar, ada menengah, ada pendidikan tinggi. Kemudian pengorganisasian kurikulum itu ada yang ya terpisah ya. Kurikulum berdasarkan mata pelajaran terpisah dan mata pelajaran gabungan. Misalnya pendidikan agama Islam. Itu kalau di SD, SMP, SMA itu jadi satu saja. PAI.
Jadi kalau di MI, MTSMA dia menjadi mata pelajaran terpisah-pisah. Ada akidah akhlak, ada apa namanya Quran hadis misalnya, ada bahasa Arab, ada sejarah kebudayaan Islam. Ada kurikulum terpadu yang memadukan semua unsur keilmuan. Ya. Nah, itu saya kira beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih dan mohon maaf. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.